Matur nuwun, sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Terlebih lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, sedulur maya pada semua, untuk kali ini saya akan membahas tentang siklus zaman menurut versi saya. Setelah saya pelajari dari perjalanan, saya membuka catatan-catatan buku sejarah masa lalu, tentunya dari kehidupan ribuan tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu sampai saat ini. Saya merangkum ternyata ada 4 peristiwa besar yang selalu terjadi dan berputar di bumi ini. Saudara-saudara saya yang dari Hindu juga mengenal siklus zaman, ada Kali Yoga dan sebagainya, dengan ciri-ciri tertentu. Saya pun mendapat rangkuman bahwa siklus zaman yang ada hanya 4 periode. Empat periode itu apa saja? Yang pertama adalah zaman filsafat. Nah, zaman filsafat ini adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang eksistensi pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, filsafat ini berkembang. Semakin berkembang, maka ada filsuf banyak ternama yang kajiannya, yang hasil budidaya pikirannya merujuk kepada suatu era baru. Era barunya apa? Masuk ke zaman agama, itu adalah periode kedua. Nah, agama ini kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi, dalam mengkaji tadi, filsuf tadi mendapatkan satu tentang kepercayaan terhadap Tuhan, yaitu era agama. Nah, agama ini dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Karena sudah terjadi ketimpangan, terjadi keburukan, kejahatan di mana-mana, makanya timbulnya agama. Agama ini untuk memperbaiki, membimbing ke jalan kembali, kebenaran, kebaikan. Nah, sesudah ada agama, dan agama ini semakin besar dan berkembang, maka timbullah era baru. Karena sifat manusia adalah berkembang, dan sifat bumi ini adalah bergerak terus, tidak berhenti. Nah, era baru itu apa? Adalah zaman ketiga, yaitu sains. Nah, sains ini adalah usaha-usaha dasar secara sadar yang memiliki dan yang untuk menyelidiki, untuk menemukan, untuk meningkatkan alam manusia. Saya ulangi, usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, untuk menemukan, untuk meningkatkan alam manusia.
Nah, segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Jadi intinya sains ini adalah berguna untuk manusia. Nah, tentunya ada efek. Kalau yang dipentingkan manusia, ego manusianya, egosentrisnya pada manusianya, maka makhluk lain akan menjadi nomor 2 dan 3 kesekian. Nah, ini memang harus dibatasi dengan apa? Rumusan-rumusan yang pasti, sehingga kejadiannya akan selalu pasti. Makanya disebut sains, ilmu pasti. Setelah sains berkembang, nah ketika sains ini sudah tidak terbendung, sudah mengalami teknologi yang sangat maju seperti sekarang ini, seperti era digital, jadi kita bisa teleportasi. Ini kita namanya teleportasi. Saya bisa bertemu dengan penjenengan semua dimanapun penjenengan berada saat ini, saat yang sama. Ini kalau di kejawen dulu ada istilah teleportasi. Nah, ini kalau dibiarkan semakin maju, alam yang lain atau makhluk yang lain akan semakin terbengkalai. Nah, di sini akan menuntut, alam itu akan bergerak untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Maka timbullah era baru. Era baru adalah era spiritual. Zaman barunya adalah spiritual. Di mana spiritual itu adalah kondisi pikiran manusia yang berkaitan dengan peran jiwa sebagai esensi bagi kehidupan. Jadi jiwa kita ini merupakan esensi dari kehidupan, satu unsur saja dari kehidupan ini, kehidupan alam semesta ini. Karena banyak kehidupan yang lain seperti binatang, tumbuhan, ikan, burung, yang ini bergerak semua. Jadi kita hanya esensi, bagaimana kita untuk menyelaraskan semuanya. Nah, kalau di era modern ini, spiritual memang dipisahkan dari agama dan berkonotasi campuran, karena spiritual berkonotasi campuran antara psikologi humanisme dan mistisisme. Dan tradisi esoterisme dan agama timur yang ditujukan untuk pengembangan diri. Terlebih lagi kesejahteraan semua makhluk. Jadi ketika sudah memasuki era spiritual, maka akan semakin berdengung adalah semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk sejahtera. Itu salah satu ciri juga ketika memasuki dunia atau zaman spiritual. Nah, kalau di era modern kita ini, kita sudah memasuki zaman spiritual mulai tahun 2020. Di saat kita terkena pandemi, interaksi terhadap sesama manusia dibatasi, maka kita semakin sadar kita harus menggali diri sendiri. Mau tidak mau kita harus berubah. Kalau tidak ya kita akan tergilas oleh alam. Jadi banyak yang bermetaverse kemana saja, bergerak kemana saja. Dan yang hanya mampu menyesuaikan diri dengan alam dan kondisi alam, kondisi kemajuan zaman, kondisi segalanya, hanya itu yang dapat bertahan. Kalau penjenengan tidak menyesuaikan, ya penjenengan akan semakin terpuruk.
Jadi itu, kalau menurut saya, zaman itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama era filosofi, yang kedua era agama, yang ketiga era sains, yang keempat era spiritual. Nah, nanti setelah era spiritual ini akan tumbuh lagi filosofi-filosofi terbaru, filsafat-filsafat terbaru. Demikian seterusnya. Dan itu akan berulang. Ini sudah ada terjadi sejak zaman Nabi Musa. Bahkan jutaan tahun yang lalu. Dari apa yang belum bisa berbahasa, belum mengenal tulisan, menjadi mengenal tulisan itu adalah karena produk filsafat. Karena filsafat itu mengkaji seluruhan tentang bahasa, tentang tulisan. Nah, kalau sudah mendapatkan tentang tulisan, tentang bahasa, lalu masuklah ke dalam agama. Setelah era agama, masuk ke era sains. Teknologi berkembang sangat pesat. Nah, setelah itu, masuk ke era spiritual. Karena ketika teknologi itu pesat, itu pasti akan timbul kehancuran alam yang sedemikian hebat. Ketika sains itu semakin maju, alam akan semakin hancur. Kita lihat sendiri, global warmingnya tinggi, penebangan hutan di mana-mana, sehingga sekarang banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, panas semakin tinggi, musim semakin tidak jelas. Nah, dari situlah timbul jiwa-jiwa yang sadar bahwa kita ini hanya sebagian kecil dari alam semesta ini. Yang kita harus melestarikannya, kita harus memperbaikinya, menjaganya, merawatnya. Nah, dari sebagian kecil ini akan semakin banyak, dan semakin banyak lagi. Saya percaya itu. Karena sekarang adalah eranya tumbuhnya spiritual. Di zaman spiritual. Demikian uraian singkat masalah periode zaman menurut saya sendiri. Jadi kalau ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.